Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Paskah. Dan yang kedua, kita akan belajar 3 makna di balik misteri Paskah. Mari kita bersama siapkan diri. Semoga ini menjadi berkat buat ibu, bapak, saudara, terutama yang sedang merayakan Paskah. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan diri kita. Kita akan bersama-sama membuka kesaksian Injil Lukas. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 9. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 9 yang demikian firman-Nya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu telah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Demikian firman Tuhan tentang misteri Paskah, dan kita akan hayati lebih lanjut. Tuhan memberkati. Saudara, saya mengajak ada 3 hal yang bisa kita hayati dari misteri Paskah dalam kesaksian Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Yang pertama adalah Maria dan kawan-kawan. Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus, Yohana dan lain-lain. Itu mereka subuh dini hari berangkat ke kubur Yesus. Dan mereka menyiapkan rempah-rempah sesuai tradisi. Kenapa bisa? Kenapa mau? Kenapa capek-capek lakukan itu? Karena mereka punya hati untuk menyambut sang guru. Catatan pertama, kalau mau kita diberkati dalam menyambut Paskah, kita harus punya hati yang fokus, hati yang tertuju pada Yesus. Hati yang fokus, hati yang tertuju pada Yesus. Yang kedua, apa? Begitu sampai di situ, pintu kubur sudah terbuka, batu sudah terguling, dan mereka lihat, loh, jenazahnya nggak ada. Lalu mereka terkejut, loh, ada malaikat. Dan malaikat itu mengatakan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang sudah mati? Dia tidak ada di sini, Dia sudah bangkit." Malaikat itu bersaksi, Dia, Yesus, sudah bangkit. Ada saksi, ada bukti saksinya malaikat. Dia sudah bangkit. Ada bukti kubur yang kosong itu. Ada bukti, ada saksi. Tapi juga ada pengakuan. Karena malaikat itu mengatakan begini, "Apa kamu lupa? Bukankah Guru Yesus sudah pernah mengatakan bahwa Dia akan diserahkan ke orang berdosa? Bukankah Dia akan disalibkan? Dan bukankah Dia akan bangkit pada hari ketiga?" Dan mereka ingat, oh, betul.
betul mereka ingat. Ada pengakuan dari Yesus. Tidak hanya bukti, tidak hanya saksi, tapi pengakuan. Pengakuan bahwa dia akan bangkit. Luar biasa. Apa poin kedua dari ayat-ayat yang kita bahas ini? Poin keduanya adalah milikilah iman yang kuat menyambut Paskah. Ada bukti, ada saksi, ada pengakuan. Miliki iman yang kuat bahwa Yesus yang disalibkan, bahwa Yesus yang bangkit dari kematian. Ini kisah yang tercatat di dalam Alkitab. Ini Injil yang asli, bukan yang lain. Yang lain itu yang palsu, yang mengatakan, oh yang ditangkap itu siapa ya? Katanya bukan Yesus, katanya mirip Yesus, katanya dia langsung diangkat ke surga. Katanya. Sudah tahu, ini bukti yang resmi. Tidak hanya bukti, tapi ada kesaksian malaikat. Jadi, miliki iman yang kuat. Kalau dengar orang mengatakan, yang disalib bukan Yesus, senyum aja. Ini termasuk Injil palsu. Oh, Yesus tidak bangkit, senyum aja. Ini termasuk yang palsu. Saudara tahu bahwa kekristenan dibangun dari keyakinan Yesus yang bangkit. Sudah berabad-abad. Dan itu ada bukti-bukti pada manuskrip, dalam papirus, dalam perkamen. Dan itu dicatat di dalam Alkitab. Yang kedua, iman yang kuat. Tidak hanya hati yang fokus, tapi iman yang kuat. Dan yang ketiga, yang terakhir, adalah kesediaan untuk melayani dan bersaksi, yaitu di Lukas 24 ayat 9. Saya baca. Lukas 24 ayat 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Yang dibutuhkan untuk menyambut misteri Paskah tidak cukup hati yang fokus, tidak cukup dengan iman yang kuat, tapi juga harus diikuti dengan kesaksian untuk mewartakan Yesus Mesias, dia yang bangkit. Melayani dan bersaksi harus dibuat. Saudara dan saya, apakah sudah melakukan itu? Mungkin fokusnya udah, mungkin keyakinan dan imannya kuat, tapi apakah saudara dan saya sudah bersaksi bahwa Yesus bangkit? Oleh sebab itu, saudara, hari ini sebagai hambanya dalam menyambut Paskah, saya mengajak kita konsentrasi di 3 poin ini. Hati yang fokus, iman yang kuat, dan kesediaan untuk melayani, untuk bersaksi bahwa Yesus itu Mesias, bangkit. Ini yang akan menjadi berkat buat kita semua. Saudara, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk punya hati, punya iman, dan melayani bersaksi. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami supaya kami memiliki kesungguhan dalam menyambut misteri Paskah. Dan hari ini kami menemukan 3 hal penting di balik misteri Paskah, yaitu hati yang fokus pada Yesus, iman yang kuat, dan kesediaan melayani dengan bersaksi. Semoga Tuhan memberkati kami, memberkati para pecinta RHI Renungan hari ini, dan kami meneladan kaum perempuan Maria dan kawan-kawan untuk menerima sukacita Paskah. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berserah, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.